Rim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai malam hari ini, ada sambutan dan prakata yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Pur. Jadi Pak Pur, Bu Ekor ini namanya belum tahu. Iya, Mas Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadzana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Lucy Nuryanti, PhD psikolog yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah atau memberikan pencerahan kepada kita semuanya dari perspektif psikologi. Bu Lucy ini adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Betul ya Bu Lucy ya? Leres Ya, Pak. alhamdulillah. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Lucy yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pencerahan kepada kita semuanya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada semua tim yang mendukung terselenggaranya kegiatan Muhammadiyah with You yang rutin kita selenggarakan setiap malam ini. Alhamdulillah sampai pada malam ini sudah sampai ke sesi 183. Jadi sekedar informasi Bu Lucy, kegiatan seperti ini kita selenggarakan setiap malam dimulai sejak Agustus 2020, yaitu awalnya memang dimaksudkan untuk memberikan support psikologi, mental spiritual kepada saudara-saudara kita yang terkonfirmasi positif, akan tapi belum perlu dirawat di rumah sakit, sehingga perlu isolasi. Nah, lalu Muhammadiyah waktu itu PKU Muhammadiyah Gamping menyelenggarakan shelter ini bekerja sama dengan PKU Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan gedung pimpinan pusat Aisyah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan PPA. Nah, memang pada awal September itu sempat kosong shelter ini atau pesantren COVID ini sempat kosong. Jadi kita senang, alhamdulillah lulus semuanya. Udah lulus semuanya. Akan tapi setelah libur panjang waktu itu, libur bulan September itu, lalu mulai lagi masuk ke shelter PPA ini dan terus bertambah sampai kita agak khawatir juga kalau nanti meludak tidak muat. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan Unisha untuk meminjamkan asramanya untuk menjadi tempat isolasi. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini kok terus saja ya, bahkan pernah cemas kita hampir penuh gitu, kemudian komponen-komponen lain, UMY juga membuka shelternya, kemudian belakangan ini UAD juga buka, PKU Muhammadiyah Bantul juga buka. Nah, ini sebagai bukti peran serta kita Muhammadiyah untuk ikut serta menanggulangi penyebaran virus Corona 19 ini atau COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan kita dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang dikasih sayangi. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Mas Abdul, waktu saya kembalikan pada Mas Abdul sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, Bu Lucy, Bu dokter, perawat, tenaga medis, atau siapa saja
yang sekarang ini juga meluangkan waktunya untuk bergabung. Mudah-mudahan acara kita ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wadi telah memberikan sambutan dan perkataannya, dan juga selalu setia mendampingi kita dalam kajian Muhammadiyah with you setiap malamnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita masuk ke ruang kajian. Hari ini tema kita yakni tetap bahagia di masa pandemi, yang akan diisi oleh Ibu Lucy Nuryanti PhD. Kepada Ibu Lucy Nuryanti PhD kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sekedap saya ini ya, Mas Afdal, saya share dulu ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini saya merasa mendapat kehormatan untuk bergabung di acara hari ini. Saya tidak tahu kalau setiap hari, mohon maaf. Waktu Pak Pur menghubungi saya pikir ini mingguan atau mungkin rutin seminggu berapa kali, 2-3 kali gitu ya Pak Pur. Ternyata setiap hari luar biasa, Masya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya diminta Pak Pur, matur nuwun, Pak Pur diberikan kesempatan untuk berbagi. Jadi waktu itu dari perbincangan saya dengan Pak Pur, topik yang diharapkan itu adalah tentang bagaimana menjaga tetap bisa bahagia, tetap bisa sejahtera lahir batin gitu ya, walaupun kita berada dalam situasi pandemi saat ini sudah setahun lebih. Kalau di Indonesia dianggapnya Maret ya berarti hampir setahun, tetapi secara global ini sudah setahun lebih. Dan memang di sini kebetulan ada Mbak Nita yang menjadi koordinator untuk layanan psikologi di MCCC. Di situ banyak klien yang datang itu juga mengalami masalah seperti yang diceritakan Pak Pur, kecemasan, kemudian masalah-masalah penyesuaian diri terkait dengan perubahan yang terjadi selama pandemi, dan masalah-masalah lain yang sebenarnya bukan akibat langsung dari pandemi, tetapi menjadi lebih terasa, menjadi lebih buruk karena kondisi pandemi seperti kekerasan dalam rumah tangga yang selama pandemi ini meningkat secara signifikan. Nah, seperti tadi sudah dikenalkan, saya adalah dosen di Fakultas Psikologi UMS. Jadi saya juga warga Muhammadiyah. Dan selama ini membantu juga terlibat bersama Mbak Nita di MCCC ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati. Jadi ini maaf. Kita semua sudah tahu gitu ya. Ini kalau sebelum ke pandemi saya juga ingin declare dulu gitu ya. Karena ini pesantren COVID, rasanya saya tadi agak takut-takut juga gitu, karena kalau tadi Pak Pur ngendiko untuk pengajian gitu ya. Saya tidak percaya diri Pak Pur kalau ini pengajian. Jadi saya berbagi sharing saja ngaten. Jadi seperti kita ketahui sudah
sudah setahun ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19 dan semua merasakan dampaknya. Ini saya merangkum saja karena sebenarnya kita semua sudah merasakan gitu nggih, dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemudian sosial, keagamaan, kesehatan mental. Nah, ini yang terakhir, yang kesehatan mental ini banyak orang yang kemudian mengalami stres, cemas, kemudian motivasi hidupnya menurun. Ini yang semakin ke sini, semakin lama masa pandemi yang terjadi, itu masalah tadi stres dan cemas itu mungkin agak terkalahkan oleh masalah yang lain seperti motivasi hidup yang sudah mulai turun, kelelahan psikologis karena menghadapi situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Kemudian banyak yang merasa sudah memunculkan gejala-gejala depresi gitu. Mungkin Mbak Nita nanti juga bisa berbagi data dari klien-klien yang ditangani di layanan psikologis MCCC, di mana variasinya memang banyak, dan sekali lagi masalah yang mungkin sebelum pandemi, masalah psikologi yang sebelum pandemi sebenarnya sudah ada, itu kemudian ketika di masa pandemi ini menjadi lebih buruk gitu. Sebuah penelitian di Cina dilakukan terhadap 3.000 orang. 3.000 kualitas hidup masyarakat itu memang menurun secara sangat signifikan dari waktu ketika pandemi dimulai sampai saat ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan dari kualitas hidup itu. Jadi kalau di Cina dari hasil itu dikatakan bahwa ada beberapa faktor besar yang membuat orang-orang menjadi turun tingkat kebahagiaannya, kemudian kualitas hidupnya secara umum juga turun gitu. Yang pertama tentang penyakitnya sendiri, tentang COVID-nya sendiri. Ini kekhawatiran untuk tertular, kekhawatiran untuk mengalami sakit karena virus COVID ini menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan membuat orang-orang ini menjadi tidak bahagia. Kekhawatiran ini muncul karena beberapa hal. Jadi misalnya pada orang-orang yang merasa dirinya rentan karena umur, atau karena kondisi fisik, atau karena mungkin ada hal-hal secara ini penyakit-penyakit bawaan gitu. Kemudian juga pada orang-orang yang tinggal di daerah epicentrum. Kalau di kita ininya daerah merah gitu nggih. Dari penelitian itu dikatakan bahwa orang-orang yang menganggap dirinya rentan, kemudian tinggal di daerah yang menjadi sentra dari penyebaran penyakit ini, itu memiliki kecemasan yang cukup tinggi dan angka level kebahagiaan dan kepuasan hidupnya itu menjadi turun secara signifikan. Kemudian faktor yang kedua, dari hasil penelitian itu juga dikatakan bahwa pengetahuan tentang kondisi pandemi sekarang, tentang COVID-19, itu juga mempengaruhi tingkat kebahagiaan masyarakat di sana selama pandemi. Dikatakan bahwa orang-orang yang merasa dirinya ya, karena mempersepsi itu, merasa dirinya lebih tahu
info-info tentang COVID-19 ini itu cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah. Nah, dengan tingkat kecemasan yang lebih rendah ini, kemudian angka kebahagiaannya itu lebih tinggi. Kemudian orang-orang yang merasa memiliki kendali atas apa yang terjadi, kendali atas emosinya, kendali atas tadi misalnya kemungkinan terkena atau tidak misalnya gitu ya, itu juga memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga ini pada remaja ini hasil penelitian di Jogja oleh oleh beberapa teman dari UII. Di hasil penelitian itu dikatakan untuk remaja, khususnya remaja, itu kebahagiaan selama pandemi ini ternyata secara signifikan dipengaruhi oleh persepsi mereka, persepsi anak-anak kita, remaja kita, tentang bagaimana hubungan mereka dengan orang tua. Semakin mereka mempersepsi kalau hubungan selama masa pandemi, hubungan dengan orang tua selama masa pandemi itu baik, itu tingkat kecemasannya juga turun, kebahagiaannya naik. Kemudian yang kedua, itu ini pada remaja-remaja di Jogja, mahasiswa di Jogja. Yang kedua, kualitas hubungan orang tua. Remaja-remaja, mahasiswa-mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan melihat bahwa hubungan orang tuanya itu baik selama pandemi gitu ya. Ini di masa pandemi ini terlebih itu hubungan orang tuanya baik, maka mereka juga memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Nah, ini kalau kita para orang tua ini, Bapak Ibu yang menjadi orang tua ini mungkin menjadi catatan gitu ya, bahwa ternyata tingkat kebahagiaan anak-anak kita itu sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang hubungan orang tua dan hubungan dengan orang tua. Gitu. Nah, faktor yang lain saya ambil dari beberapa penelitian di beberapa negara. Jadi dari faktor ekonomi, ini penghasilan yang masih ada walaupun berkurang, kebutuhan yang tercukupi atau tidak, ini juga mempengaruhi kebahagiaan tadi. Kemudian dari faktor sosial ini pada orang-orang yang selama pandemi masih menerima dukungan sosial. Dukungan sosial ini yang dimaksud yaitu support, ekspresi dukungan gitu ya dari orang-orang sekitar yang signifikan, keluarga, teman-teman, kenalan yang memberikan dukungan secara psikologis, menguatkan gitu ya. Semakin besar dukungan sosial yang kita terima, itu maka kita juga akan memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Kemudian interaksi sosial juga semakin banyak kita, semakin baik kita masih memelihara interaksi sosial kita dengan orang lain, itu juga tingkat kebahagiaannya lebih besar. Ini berbeda dengan orang yang dalam artian karena dibatasi oleh sekarang ininya istilahnya yang terakhir pembatasan ini ya, pembatasan untuk aktivitas itu. Kalau di sini walaupun terbatas secara fisik, tetapi selama kita masih mendapatkan dukungan sosial dan masih melakukan interaksi sosial, maka ini akan membantu kita untuk mempertahankan tingkat kebahagiaan kita. Nah, kemudian dari faktor kehidupan beragama, orang-orang yang masih menjaga aktivitas ibadah rutin, kemudian menjaga prasangka baik kepada Allah, itu juga memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang
menjalani hidup selama pandemi ini, apakah bisa merasakan, bisa melaluinya, bisa menjalaninya dengan bahagia atau sebaliknya. Nah, kalau kita sudah tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, Bapak Ibu, maka kemudian pertanyaan selanjutnya kan bagaimana nih biar kita bisa tetap bahagia, karena faktornya ada banyak gitu. Nah, di sini ada beberapa cara juga yang saya ambil dari beberapa penelitian yang sudah ada. Yang pertama memang bagaimana kita sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas kita, sebagai bagian dari masyarakat kita, karena ini nggak bisa sendiri gitu, meminimalkan risiko dari kondisi tertular, kondisi tadi Pak Pur sempat menyampaikan tentang saudara-saudara kita yang harus isolasi karena terkena mendapat terpapar virus ini, entah yang OTG maupun yang harus dirawat di rumah sakit itu. Nah, bagaimana caranya kita menjaga diri untuk meminimalkan risiko ini? Taat protokol, menjaga kondisi sehat gitu. Kalau ini sudah, saya yakin semua sudah paham gitu. Kemudian pengetahuan. Karena dari penelitian yang dilakukan tadi dikatakan bahwa pengetahuan seseorang itu ternyata sangat mempengaruhi bagaimana dia menjalani hidup selama pandemi gitu ya. Maka dari penelitian itu rekomendasinya adalah bagaimana kita membantu masyarakat dan diri kita sendiri untuk menambah pengetahuan, untuk terus mencari informasi yang relevan terkait dengan pandemi ini. Tetapi karena ini pandemi virus COVID ini juga baru dan masih terus berkembang gitu ya, sehingga terbuka sangat besar peluang untuk banyak muncul hoax gitu. Nah, ini juga pinter-pinternya kita juga untuk secara selektif memilih bacaan, mengenali mana yang hoax, mana yang tidak gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa semakin banyak pengetahuan, semakin kita paham situasinya seperti apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak, mana yang boleh dan tidak, maka itu akan meningkatkan imunitas kita juga, menurunkan kecemasan dan meningkatkan kebahagiaan. Dan alhamdulillah acara hari ini itu adalah salah satu cara, saya ini adalah salah satu cara bagaimana Muhammadiyah membangun umat gitu ya, menambah pengetahuan setiap hari luar biasa, setiap hari berbagi untuk membuat masyarakat lebih paham, dan semoga insya Allah ini membantu masyarakat juga untuk lebih bahagia, lebih kebal gitu ya, lebih kuat untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Kemudian secara sosial, nah ini tidak hanya di Indonesia, tetapi secara global itu semua merasakan bahwa kehidupan sosial kita ini kan menjadi sangat terbatas. Di Barat, di orang-orang Barat yang sebelum pandemi pun gitu ya, tanpa pandemi pun mereka sebenarnya kehidupan sosialnya lumayan terbatas gitu ya. Itu pun ketika pandemi ini merasakan masalah yang berat gitu, bahwa untuk bertemu dengan orang lain sulit, sehingga apa-apa hanya lewat menulis di media sosial atau telepon gitu. Saya
sangat menyukai sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Michael Hart yang judulnya Hello gitu ya. Di situ menceritakan bagaimana kebetulan si Michael Hart ini di Amerika sana gitu ya, menceritakan betapa beratnya dengan restriksi, dengan pembatasan sosial karena COVID ini, sehingga tidak bisa bertemu orang, dan itu menjadi stresor yang sangat berat gitu, sehingga untuk bisa berkomunikasi itu hanya dengan telepon gitu, dengan media sosial. Nah, tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini, menjaga komunikasi, menjaga interaksi, saling memberikan dukungan dengan cara apapun, itu sangat diperlukan untuk menjaga diri kita maupun masyarakat untuk bisa tetap sehat, tetap bahagia, tetap kalau kita ininya tetap waras gitu ya, tetap bisa bahagia menjalani masa pandemi. Kemudian untuk ibadah ini kita sebagai warga Muhammadiyah, saya yakin semuanya sudah menjalankan ini dan sangat paham dengan ini bahwa situasi saat ini sebenarnya cukup berdampak gitu ya dengan kehidupan ibadah kita, dan salah satu cara untuk membantu kita meningkatkan imun ini adalah dengan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, dengan menjaga keyakinan kita, prasangka baik kita, dengan menjaga bagaimana kita rasa syukur kita kepada Allah gitu ya. Dan itu sangat efektif untuk membentengi kita dari kecemasan, dari ketakutan gitu. Kemudian dari keluarga, meningkatkan kualitas interaksi, kemudian aktivitas-aktivitas bersama, walaupun mungkin terbatas di rumah, atau mungkin kalau keluar rumah juga harus sangat hati-hati memilih tempat di mana keluar gitu ya. Tetapi ini sangat membantu, apalagi tadi dari hasil penelitian teman-teman dosen di UII, ternyata memang terlebih bagi remaja kita, ini apa yang mereka lihat dalam hubungannya bapak dan ibu mereka itu sangat mempengaruhi kekuatan mereka untuk menghadapi kehidupan selama pandemi ini. Kemudian yang terakhir, kesehatan mental. Nanti Mbak Nita mungkin bisa cerita lebih banyak gitu ya, sebagai psikolog yang aktif praktek dan menangani klien. Jadi kalau dari sisi kesehatan mental ini memang bagaimana kita bisa menjaga kondisi psikologis kita tetap gembira, menjalani hal-hal, melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat paham, mungkin di sini juga banyak juga yang jadi suka berkebun misalnya, atau jadi suka bersepeda, atau itu adalah bagian dari usaha untuk menjaga kondisi mental kita tetap gembira gitu ya. Kemudian kalau itu sudah dilakukan, ternyata masih ada kondisi, masih menghadapi kondisi tadi kecemasan, atau misalnya masih merasakan perasaan-perasaan yang tidak bisa ditanggung sendiri gitu, maka sangat disarankan gitu ya untuk mencari bantuan. Mencari bantuan di sini bukan berarti harus datang ke psikolog atau ke dokter gitu ya, tetapi mencari bantuan di sini tingkatannya itu bermacam-macam. Mungkin kalau bercerita dengan teman sudah membuat lebih baik, itu cukup. Itu juga usaha mencari bantuan. Mungkin dengan bercerita kepada keluarga, itu juga usaha mencari bantuan. Tetapi kalau ternyata itu masih dirasakan kurang, ini ini ada dua, saya memberikan ini
contoh saja 2 yang mungkin bisa dijadikan tempat untuk mencari bantuan gitu nggih, dari MCCC dan dari HIMSI. Ini Mbak Nita lebih paham nanti ya menjelaskan ini. Nah, dari beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan, sebagai Muslim, bagi saya pribadi, saya merasakan bahwa apa yang dikatakan Allah di Al-Baqarah 286 itu sangat magic gitu, sangat memberikan kekuatan yang luar biasa gitu. Ketika kita merasa bahwa rasanya berat sekali menjalani kehidupan di pandemi ini, rasanya kok enggak habis-habis, rasanya kok masalah terus gitu ya. Allah mengatakan ini bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kalau kita dihadapkan pada pengalaman, pada situasi seperti sekarang, itu artinya berarti Allah memilih kita memang karena ditakar kita sanggup gitu. Allah sudah percaya kepada kita bahwa kita sanggup, sehingga dengan meyakini ini secara psikologis kita juga, kalau bahasa psikologisnya sih self efficacy gitu ya, merasa mampu gitu. Allah saja percaya bahwa kita sanggup, makanya kita dipilih gitu. Mengapa kita menjadi tidak merasa berat, merasa tidak sanggup untuk menghadapi ini gitu. Bagi saya ayat ini memberikan kekuatan yang luar biasa, bahwa seberat apapun yang kita hadapi, ketika kita menghadapi itu artinya kita dipilih, artinya kita dinilai Allah sanggup menghadapi itu. Jadi optimis gitu bahwa kita sanggup, ini akan berlalu gitu. Ini juga sebuah bagi saya ini juga sebuah cara, sebuah tips untuk menjaga kondisi psikologi saya tetap up gitu, tetap terjaga, sehingga mengapa harus sedih gitu ya, karena kita dinilai sanggup, kita dinilai mampu gitu. Kalaupun kemudian kita down gitu ya, kita merasa cukup berat gitu, kita masih perlu meyakini bahwa la haula wala quwata illa billah, bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya bahwa ya kalau kita sudah berat, sudah ini, tetap kita itu masih bisa memohon gitu ya, masih bisa. Nah ini dalam ini psikologis gitu ya, ketika kita merasa bahwa ada sumber kekuatan, ada optimisme, ada keyakinan bahwa kita mampu, itu akan sangat membantu kita untuk bangun, untuk tetap berjalan, untuk tidak terpuruk gitu. Dan bagi saya ini juga cukup efektif. Semoga bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lain juga ini akan sangat membantu. Kemudian sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, saya ingin menggarisbawahi bahwa sampai saat ini itu kan masih banyak dari kita dan warga masyarakat kita itu yang walaupun mungkin lebih sedikit dari beberapa bulan yang lalu gitu ya, tetapi masih banyak yang mengatakan kapan ya ini kembali normal lagi, kapan ya COVID-nya pergi terus kita bisa pakai lagi seperti dulu, kapan ya gitu. Menurut saya ini ini kita bicara tentang mental set gitu. Ketika kita ingin bahagia, tetap bahagia menjalani kehidupan ini, maka sebisa mungkin kita meminimalkan potensi untuk kecewa. Nah, dari
apa yang saya tahu gitu ya, dari yang saya baca, kondisi pandemi seperti ini tidak akan sebentar. Bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh tahun sampai akhirnya bisa apa istilahnya bisa dihandle dengan baik gitu ya. Nah, belajar menerima bahwa situasi seperti ini memang mungkin akan panjang, kemudian menata mental set kita bahwa situasi setelah pandemi ini tidak akan kembali seperti dulu sebelum pandemi. Itu tentu juga akan sangat membantu kita untuk menerima, untuk menerima bahwa ya ini yang harus kita hadapi. Kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kita harus secara lentur berpikir dan menyikapi semua perubahan ini, sehingga itu juga akan membantu kita untuk menjaga kondisi psikologis kita tetap up gitu, tetap terjaga. Hingga ya kalau kita tidak ingin kecewa karena berharap kembali seperti dulu gitu ya, jangan berharap gitu, karena memang pandemi ini sudah menyebabkan perubahan di semua bidang gitu, hampir di semua bidang, semua aspek kehidupan kita. Sehingga kalau secara realistis kita memang bahwa tidak mungkin akan kembali normal seperti dulu. Ya normalnya ya seperti sekarang ini, normalnya ya dengan kehidupan yang baru gitu. Nah, ini mental set ini mungkin perlu kita tata, kita terima sebagai bagian dari perjalanan hidup bersama pandemi gitu ya, sehingga kita tidak kecewa dan menjadi mengurangi kebahagiaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya bagi. Semoga ada manfaatnya. Mungkin kalau tadi Mbak Nita ingin menambahkan dari MCCC atau yang lain, monggo. Saya kembalikan kepada Rator. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu. Cek suara saya masuk ya, Pak Bur? Masuk. Pak Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Lucy Nuryanti atas pemaparan materinya. Tentunya memberikan kita pemahaman baru, pengetahuan baru, sama-sama saling sharing bagaimana kita sama-sama berjuang di dalam pandemi ini agar harus tetap bahagia apapun yang terjadi. Mau kita sesulit apapun suasananya, memang kita harus selalu berbahagia apapun kekuatannya, apapun kondisinya. Baik, Bapak Ibu, berikutnya jika ada pertanyaan kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan Ibu. Saya bacakan, Bu. Lewat kolom chat. Saya bacakan. Yang pertama, bagaimana caranya kita menghadapi lingkungan? Ada warga positif COVID, tapi yang bersangkutan tidak mau diketahui atau sembunyi-sembunyi. Padahal kita ingin support agar merasa bahwa dia tidak sendiri. Nah, bagaimana ini, Bu? Ini dari siapa ya, Pak? Pertanyaannya ini dari Bu Sri J. Bu Sri Sumilir, Bude. Sri Sumilir. Yeah. Bagaimana caranya menghadapi lingkungan? Ada yang terima kasih. Ini langsung, Mas. Ya, langsung aja, Ibu. Oh, J. Silakan. Ya, terima kasih Bu Sri Sumilir atas pertanyaan. Memang ini tadi ada yang tanya kok video saya tidak kelihatan, saya sekarang saya liatin ya. Bu Nani kangen Mbak Lucy. Ya, ini saya Bu. Bagaimana menghadapi ada yang positif COVID tapi tidak mau diketahui, padahal kita ingin support dan berikan bantuan gitu ya. Nah, ini kok suara saya
Sebentar, yang membuat. Sebentar. Halo? Ya. Halo, Terdengar? terdengar. Oh, kok Terdengar, Mbak. bergema, J. Jadi salah satu persoalan yang cukup besar di masyarakat kita terkait dengan kondisi pandemi saat ini itu adalah tentang tadi pengetahuan ibu-ibu dan bapak. Jadi memang satu, karena memang banyak informasi yang simpang siur yang tercampur antara info yang benar dan hoax itu tersebar ke masyarakat. Yang kedua, nyuwun sewu, karena kita ini menjadi salah satu negara yang tingkat literasinya, kemampuan membaca dan kemauan rendah itu juga termasuk rendah. Itu sehingga memang informasi pengetahuan di masyarakat khususnya dalam hal ini terkait dengan COVID ini juga relatif belum merata. Sehingga memang muncul beberapa masalah seperti itu. Ya di awal-awal dulu kita banyak menemui kasus yang pasien yang ditolak, kemudian dan sebagainya, yang kuburannya pun ditolak gitu ya. Nah ini menurut saya sebabnya masih sama, menghadapi lingkungan, menghadapi yang tidak mau terbuka gitu. Salah satunya pengetahuan, sehingga memang menurut saya seperti acara ini sangat penting untuk tadi meningkatkan pengetahuan masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat terhadap info yang tepat untuk diketahui terkait dengan kondisi pandemi ini. Bukan kabar-kabar yang info-info yang sifatnya tidak benar gitu, yang hoax gitu. Nah, kalau ada warga yang seperti itu, salah satu usaha yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman. Mungkin bisa lewat orang yang dipercaya. Kalau di sini di masyarakat misalnya, siapa yang mungkin tetangga atau saudara ada yang lebih tahu gitu ya, siapa yang kira-kira dipercaya oleh orang tersebut untuk memberikan informasi bahwa ini kan bukan aib, bahwa terkena virus ini positif itu kan bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang, karena ya namanya virusnya nggak kelihatan gitu ya, walaupun kadang-kadang banyak juga kan di antara kita yang mungkin sudah berusaha taat sekali dengan protokol pun masih ada yang terkena juga gitu. Sehingga memberikan informasi, menyadarkan bahwa kondisi ini bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang harus ditutupi, itu mungkin perlu dilakukan. Siapa yang memberikan, sekali lagi tadi, orang yang dipercaya. Caranya bagaimana? Nah ini secara teknis mungkin yang di lapangan, yang ini Bu Sri Sumiler mungkin lebih paham, misalnya orangnya bagaimana, apakah orangnya tipe yang mau membaca informasi misalnya dikirimkan ini atau tidak, misalnya tidak, mungkin ya berarti ditelepon, atau ya secara teknis perlu dicari cara bagaimana memberikan informasi dan memberikan pemahaman kepada orang tersebut. Ngaten Bu Sri Sumilir, insya Allah kalau sudah dipahamkan juga akan lebih kooperatif ya. Oke, baik. Berikutnya nih Ibu Lucy, ada pertanyaan. Saya Heru dari Kota Kediri. Mbak Lucy. Kebetulan sami-sami. Kebetulan saya adalah salah satu penyintas COVID dan alhamdulillah sudah sehat dan sudah mendonorkan plasmanya. Saya merasa kalau di tempat saya kerja sebagian besar itu masih suka menyepelekan tentang COVID ini. Mulai dari tidak tertib protokol, padahal jelas-jelas rekan kerja ada yang kena COVID. Nah, jujur saya kadang nelongso ya bila melihat kondisi seperti ini.
Sehingga hal ini membuat semangat kerja menjadi turun. Nah, sekiranya apa sarannya ini Bu Lucy? Ya, Pak Heru, alhamdulillah Derek senang karena sudah menjadi penyintas, sudah sehat kembali, ya. Sudah donor juga plasma, ya. Nah, ini juga saya rasa kondisi ini masih cukup banyak kita temui di masyarakat kita, ya, Pak. Menyepelekan, menganggap enteng kondisi pandemi ini. Dan itu sepertinya juga tidak pandang bulu dalam artian di desa, di kota, di level pendidikan tinggi, rendah, kayaknya masih banyak yang seperti itu. Yang ini kalau dari itu memang sebabnya banyak, Pak. Tetapi kalau dari sisi Pak Heru, karena tadi yang di ini adalah nelongso gitu ya, Pak. Saya bisa, mungkin saya juga kalau dalam kondisi itu juga akan gemes sekali gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam kehidupan kita itu ada kejadian-kejadian, ada situasi, ada pengalaman-pengalaman yang itu bisa kita kendalikan, tetapi ada juga yang tidak bisa kita kendalikan, Pak. Untuk merasakan, untuk bisa mencapai tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, itu akan lebih baik kalau kita lebih menekankan, lebih mendasarkan perasaan kita, pikiran kita itu pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya apa? Pikiran kita, perasaan kita, itu adalah hal-hal yang jelas-jelas bisa kita kendalikan. Tetapi perilaku orang lain, sikap orang lain, itu di luar kendali kita. Kita mau ngapain saja gitu ya. Katakanlah kita mau kita tidak bisa mengendalikan itu. Sehingga kalau Pak Heru merasa nelongso karena melihat kondisi itu, Pak Heru bisa menenteramkan diri, bisa menghibur diri, bisa memilah gitu ya Pak, bahwa itu adalah bagian dari yang tidak bisa kita kendalikan. Bagian dari ya kita tetap bisa berusaha tadi memahamkan, Pak Heru sebagai penyintas bisa bercerita kepada lebih banyak orang untuk memahamkan bahwa ini situasi ini nyata dan yang saya rasakan itu begini-begini gitu. Sehingga meningkatkan kesadaran orang-orang terhadap kondisi saat ini. Tetapi kalau sudah diberi pengalaman dari Pak Heru, sudah diberi pengetahuan, tetap masih bersikap seperti itu kita sudah sebaiknya membuat garis gitu ya Pak Heru, bahwa ini perasaanku, ini pikiranku, ini sikap dan perilaku orang lain yang itu tidak bisa kita kendalikan, sehingga sebisa mungkin gitu kita tidak sangat terpengaruh dengan kondisi. Kita bisa memilih untuk mengabaikan, kita bisa memilih untuk lebih nyaman pikiran dan perasaan kita. Begitu Pak Heru, jadi nelongsonya biar tidak karena hal-hal di luar kendali kita. Pikiran kita, sikap kita, perasaan kita itu yang kita kendalikan. Ngaten Pak Heru, mugi-mugi bermanfaat. Iya, matur nuwun. Mungkin maaf boleh saya tambahi sedikit, Ibu. Ini silakan Pak Heru, kami persilakan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kebetulan juga di pendidikan dan kebetulan di pimpinan kami, Pak Rektor kami itu tidak percaya dengan yang namanya COVID loh. Ya, ini satu hal ya. Jadi banyak kejadian ketika ada staf itu yang pakai masker, loh ngapain kamu pakai masker gitu, seperti itu dan lain sebagainya. Ini sesuatu pemandangan menurut saya sebagai orang yang pernah kena COVID itu merasakan waduh kok seperti ini. Jadi akhirnya
kalau saya perhatikan di kampus itu interaksi setiap orang itu hampir tidak ada perubahan gitu loh. Ini satu hal yang waduh kok seperti ini saya gitu loh. Ini kadang jujur saya sampai di rumah itu wah, saya bukan apa-apa, saya takutnya nanti kalau saya terpapar lagi bagaimana nih saya gitu. Begitu. Mohon maaf. Jadi curhat ini, ya. Nyuwun ngapunten. Ya, memang kalau dilihat secara komunitas, peran pemimpin, karena masyarakat kita itu masyarakat yang kolektif ya Pak Heru. Peran pemimpin itu memang sangat besar. Sangat besar. Sehingga sangat disayangkan kalau ada Pak Rektor yang masih tidak percaya dan justru seperti itu. Itu kan menjadi teladan. Itu kan menjadi model untuk orang-orang di bawahnya. Sementara masyarakat kita itu masih sangat bergantung dengan model di atas gitu. Ini berarti Pak Rektornya perlu diedukasi khusus menika Pak Purwadi. Ini. Jadi Pak Pur menika susah untuk mengedukasi orang yang tidak percaya Pak Pur. Oh ya. Oke, nanti saya kontak MCCC Jawa Timur nih. Harus ditatar khusus menika. Pak Heru. Siap nggih. Matur suwun nyuwun ngapun jadi curhat nanti. Ini tadi. Betul Pak Heru, dan saya usul Pak Heru. Dalam yang tidak percaya itu mah orang yang tidak percaya sebaiknya mah dikasihkan di garda terdepan Pak, biar terpercaya terusan. Nyuwun sewu Bu, saya dulu pernah berpikir seperti ini. Jadi kenapa ya orang-orang yang tidak percaya, khususnya di lingkungan saya itu kok tidak sehari 2 hari coba diisolasi rumah sakit gitu loh. Tanpa hazmat, tanpa itu cobalah. Kira-kira bagaimana? Sempat berpikir seperti itu. Atau diajak berkunjung saja Pak Heru, berkunjung ke Pak Bu. Nggih. Nyuwun ngapunten nih. Begitu nggih Pak Heru. Nggih, matur suwun. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Lucy, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Sumilir lagi. Tadi disampaikan kita tidak bisa berharap kondisi kembali seperti dulu. Normalnya ya seperti sekarang dalam waktu yang sangat lama. Lalu sikap kita harus bagaimana menghadapi kondisi ini agar bisa menjadi kebiasaan yang harus dijalani. Terima kasih. Bu Sri. Ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau sejarah pandemi sebelumnya gitu ya, bahwa yang namanya pandemi dan itu sudah global itu memang tidak bisa setahun 2 tahun. Bahkan ketika kemudian sekarang sudah mulai divaksin pun gitu, itu bukan obat, bukan sebuah solusi yang kemudian akan menghilangkan kondisi pandemi saat ini gitu. Tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana yang pertama adalah bagaimana kita bisa menata mental set kita gitu ya, bahwa memang ya kita harus menerima bahwa kondisi ini tidak akan selesai tahun depan. Meskipun sekarang sudah dimulai vaksinnya, kalau kita hitung gitu ya, tidak akan selesai setahun 2 tahun di Indonesia. Pun membaca lagi hasil penelitian, membaca lagi jurnal-jurnal itu, ini mungkin para dokter di sini bisa menjelaskan lebih jelas gitu ya. Kalau saya kan awam untuk medis gitu, tapi dikatakan kalau vaksin ini kan harus berulang dan ada masa berlakunya efektifnya, sehingga nanti harus diulang gitu. Nah, artinya tadi pengetahuan kita perlu untuk menambah, untuk mencari tahu gitu ya, lebih banyak tentang situasi ini sehingga kita bisa menerima bahwa ya meskipun nanti ada vaksinnya, meskipun nanti semoga bismillah gitu, semoga ada ahli-ahli yang bisa menemukan obatnya misalnya gitu. Itu situasinya ketika COVID ini sudah pergi, situasinya itu tidak akan
kembali seperti dulu kita sebelum pandemi. Contohnya saja, kehidupan sosial kita. Kita masyarakat Indonesia yang kebutuhan untuk sosialisasinya tinggi, yang kolektivitas ini, yang kebutuhan untuk sama bareng-bareng dengan orang lain itu tinggi gitu ya. Itu saat ini sadar atau tidak sadar, perlahan tapi pasti gitu ya, kita thank you. Itu kita mengalami pergeseran gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan tetangga, bagaimana cara kita interaksi dengan teman-teman, dengan saudara kita yang dulunya kalau arisan itu ya harus ngumpul-ngumpul, terus nanti nongkrongnya lama, snacknya banyak gitu ya. Sekarang arisan atau mungkin pengajian seperti ini kita menggunakan media online. Dan semakin lama ini mempengaruhi juga kemudian kebutuhan sosial kita, interaksi, kedalaman interaksi kita dengan orang lain. Nah, lama-lama bahkan Bapak Ibu atau orang tua kita yang sudah lansia, yang dulunya jangankan WhatsApp-an, jangankan Facebook-an gitu ya, dulu pakai HP saja, seperti bapak saya itu sebelum pandemi sama sekali tidak mau pakai HP. Thank you. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Maaf, ini. Jadi yang ini contohnya bapak saya. Bapak saya itu sebelum pandemi sama sekali tidak kerso pakai HP. Mengandalkan masih telepon rumah gitu. Karena merasa itu sudah cukup gitu. Tetapi ketika kemudian pandemi, saya tidak bisa sesering dulu untuk nengok. Saya putra-putranya juga tidak bisa sewaktu-waktu pulang gitu. Itu akhirnya merasakan kebutuhan. Akhirnya sekarang kalau dulu kalau misalnya mau ngendiko apa gitu kepada anak-anak itu telepon suruh pulang gitu. Saya di Klaten dekat ke Jogja, pulang ngendikan apa gitu. Sekarang sudah mulai bisa lewat telepon. Kalau dulu enggak kerso gitu. Kalau ini ya mulio gitu. Kalau sekarang sudah ini mulai, walaupun masih ini tapi sudah mulai gitu. Nah, ini sebenarnya ini kan proses yang perlahan tapi itu terus gitu berubah gitu Bu. Sehingga ketika kemudian nanti pandemi berakhir, ya ini normalnya seperti yang sudah kita jalani sekarang ini nanti akan seperti itu, tidak akan kembali seperti sebelum pandemi. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa menjalani itu? Selain tadi mental set bahwa jangan berharap kembali ke sebelumnya, yang kedua memang kita perlu untuk meyakini gitu ya, untuk menyiapkan untuk bisa lentur, untuk bisa apa istilahnya, lentur, luas ya, luas menghadapi perubahan, sehingga tidak, karena ini memang situasinya kan berubah terus sehingga butuh luas, butuh fleksibel untuk bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan tadi. Orang semakin luas, semakin fleksibel, itu akan semakin mudah untuk bertahan, Ibu. Jadi yang tangguh, yang lentur itu nantinya akan bertahan jalan itu dengan tetap gembira gitu. Sementara kalau yang kaku harus, aku dulu itu begini, nggak mau kalau begini. Dulu tidak seperti ini, dulu. Kalau masih seperti itu akan mudah sekali stres. Ngaten Ibu? Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Oke, baik. Ibu Lucy, ini ada 2 pertanyaan yang sama-sama menjurus pada satu topik nih. Yang pertama dari Pak Pramono Dwi Putro. Assalamualaikum. Pada seorang yang terkonfirmasi COVID, sering terjadi keluhan sesak nafas dan lemas, padahal
Jika diukur saturasi masih normal dan kekuatan otot juga masih normal. Dugaan kami justru sesak dan lemes itu muncul dari pikiran dan mindset yang tidak. Nah, bagaimana cara menangani itu? Nah, berikutnya dari Bu Ida, bagaimana cara meyakinkan diri setelah melewati fase terpapar COVID lalu sembuh atau negatif agar tidak trauma lagi. Nah, jadi di awal ini bagaimana cara menanganinya dan di akhir setelah kita selesai dari COVID ini bagaimana cara menangani hati kita. Monggo Ibu. Nggih, matur nuwun Pak Parmono. Jadi kembali ke tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau di psikologi kita mengatakan kekuatan pikiran, bahwa apa yang kita lakukan, perilaku kita itu kan sebenarnya kan hasil dari apa yang kita pikirkan gitu. Sehingga memang untuk bisa menata perilaku kita, untuk bisa merubah itu kita mulai dari apa yang kita pikirkan. Nah, yang ditanyakan Pak Parmono bahwa kondisi lemes, kondisi, dan ini juga sangat terkait dengan imunitas ya. Lemes, sesak nafas itu lebih karena pikiran, lebih karena mindset. Mungkin merasa lemah, merasa kehilangan harapan, merasa aduh ternyata kok saya kena ini misalnya ya. Jadi rasa pesimis itu mungkin yang kemudian menurunkan kondisi tubuh, kemampuan tubuh kita untuk menghadapi kondisi sakit ini. Jadi kalau menurut saya memang ini kembali ke tadi menata mental set, menata pikiran. Bagaimana seorang bisa bersikap positif terhadap kondisi sakitnya kalau di pikirannya itu negatif. Sehingga dengan menyuntikkan motivasi dengan tadi ayat yang tadi saya kutip, misalnya salah satunya itu bisa menjadi salah satu media yang cukup efektif untuk disuntikkan gitu ke saudara-saudara yang terpapar virus ini. Sehingga kalau kemudian pikirannya sudah ditata positif, kemudian bisa melihat segala sesuatu, bisa melihat segala kondisi itu dari sudut pandang yang lebih positif, maka kemudian kan gembira, keyakinan bahwa akan sembuh akan terbentuk, dan optimisme itu akan terbentuk. Dengan kondisi itu akan lebih tenang, akan lebih yakin, akan lebih siap. Tadi mungkin gejala-gejala seperti sesak, lemas itu bisa lebih dikendalikan. Kemudian setelah melewati fase COVID dan sembuh, bagaimana tidak trauma. Jadi kalau saya sering ini dengan teman itu selalu ngomong, setiap kali ada teman atau setiap kali ada tetangga yang terkena COVID, dia selalu mengatakan waspada boleh, parno jangan gitu ya. Maksudnya waspada itu harus, tetapi paranoid tidak boleh gitu. Artinya bagaimana kita agar tidak merasakan trauma, tentu saja kita juga perlu paham dulu apa sih kalau sudah risiko atau kondisi-kondisi yang akan dialami oleh seseorang yang menjadi penyintas, apakah misalnya tentang risiko penularannya kembali atau misalnya tentang kondisi fisiknya dan sebagainya. Itu perlu dipahamkan, perlu dijelaskan gitu ya.
bahwa memang ada situasi-situasi yang mungkin menjadi keterbatasan, menjadi meningkatkan risiko dan sebagainya, tetapi juga ada hal-hal yang itu bisa dikendalikan. Misalnya tadi dengan menjaga hidup sehat, dengan tetap mengikuti protokol gitu. Ada hal-hal yang sebentar. Maaf, ini ada yang ya, dah. Gitu. Sehingga memang tadi trauma itu sebenarnya kan jadi trauma itu kan karena berasal dari pikiran dan perasaan yang tadi yang disimpan, yang itu negatif, yang tidak mungkin kadang-kadang tidak. Adik, sebentar, Adik turun dulu ya. Ibu selesaikan dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada yang... Enggak apa-apa Ibu. Jadi kembali ke tadi Bu Ida, bagaimana menata pikiran dan hati, karena trauma ini biasanya dialami karena itu tidak dikeluarkan, tidak diikuti dengan pemahaman yang benar tentang apa yang dialami dan risiko-risikonya gitu. Saya kira kalau misalnya setelah mengalami, kemudian mungkin dari dokter atau dari ahli-ahli atau misalnya perawat dan sebagainya yang menjaga, merawat gitu, memberikan informasi yang benar tentang tadi apa yang harus dilakukan setelah menjadi penyintas, itu saya kira itu akan membantu untuk tidak mengalami trauma gitu nggih. Ini Adik jadi. Ya. Ngaten Bu Ida, semoga membantu. Mohon maaf ini jadi agak Baik. Tidak apa-apa Mbak Yuli. Begitu nggih. Baik, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 9. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy Nuryanti PhD atas pemberian sharing-sharingnya dan materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pemahaman baru serta jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan yang ada. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy telah memberikan sedikit pencerahannya bagi kami. Tentunya ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita hari ini, dalam pelajaran kita, sharing-sharing kita malam hari ini, untuk kita saling terapkan dalam kehidupan masing-masing. Semoga ada hikmahnya yang bisa kita petik. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih juga telah mengikuti kajian Muhammadiyah with You malam hari ini dari awal hingga akhir. Semoga Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang isolasi, yang sekarang sedang sakit, agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah, dan kepada Bapak Ibu yang sudah sehat, yang sudah kuat, agar selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Nasallallahu fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.